yaitu dari keluarga besar menjadi keluarga kecil. Namanya NKKBS. Awas, salah arti. NKKBS bukan nongkrong kerja sama, kerja kagak bayaran sama, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Beken. Berencana itu keren, DPPKB Karawang. Sobat keren, hari ini kita kedatangan tamu keren. Luar biasa dan fenomenal. Orang-orang menyebut sebagai bapaknya TPD, bapaknya Pos KB. Ya. Beliau yang kita maksud adalah Bapak Haji Rukman Heryana. Tepuk tangan dulu semua. Alhamdulillah. Wilujeng tepang Kang Akang. Kang. Saya panggil Ki-nya. Boleh. Panggil Ki karena memang Pak Rukman ini ketika pensiun tahun 2011, beliau sudah kemudian menjadi motivator di mana-mana tentang program KB kalau dulu. Sekarang program Bangga Kencana. Seperti kita tahu, beliau itu juga sebagai pejabat publik, sebagai kepala BKKBN juga banyak multi talent. Dalang, penyiar radio, sekarang tambah YouTuber, ustadz juga. Begitu ya, ya. Alhamdulillah. Maka kita panggil beliau dengan Aki Rukman. Wilujeng tepang Ki. Wilujeng tepang. Tadi di awal kita campur bahasa ya, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Boleh aja. Bahasa Sunda kayaknya kan ya mau diprotes ke DPR mah. Moalnya bahasa Sunda sebagian gitu ya. Jadi di awal tadi kami menyebut sebagai bapaknya PLKB. Bapaknya TPD, bapaknya Pos KB. Kumasih Ki ceritanya Ki? Begini ceritanya, Aki itu tahun 1968. Waktu itu usia Aki baru 17 tahun. Benar. Ya, lagi muda-mudanya. Sudah dengar-dengar ada program KB di negara kita, tapi belum ada BKKBN. Adanya LKBN. LKBN itu Lembaga Keluarga Berencana Nasional, dipimpin oleh Pak Idam Holik. Setelah Pak Harto pulang dari Bukares, Rumania tentang Deklarasi Penduduk Dunia. Sebetulnya KBD kita itu dari mulai tahun 56, mulai Kongres Wanita Indonesia, ya kan? Betul. Hanya waktu itu Orde Lama tidak menerima KB dulu karena negara pun dalam kondisi yang tidak menentu arah lah begitu ya, begitu. Sedang membangun beres-beres lah. Ya jangankan KB, konstituante juga waktu itu kan belum beres-beres begitu. Akhirnya 68 kita membentuk LKBN, ternyata keluarga berencana ini, Pak Imam, tidak bisa dikerjakan oleh satu lembaga. Karena keluarga berencana itu menyangkut aspek medis, aspek psikologis, aspek agama, aspek lingkungan, aspek politik, dan lain sebagainya. Di negara-negara yang KB-nya disatukan dengan kesehatan tidak maju. Tidak maju karena pembangunan KB itu bukan pembangunan medis tapi adalah community development. Lebih kepada mental dan lain-lain gitu. Pembangunan masyarakat. Di kita diarahkan perubahan sikap, yaitu dari keluarga besar menjadi keluarga kecil. Namanya NKKBS. Awas, salah arti. NKKBS bukan nongkrong kerja sama, kerja kagak bayaran sama, bukan. Norma keluarga kecil, bahagia dan sejahtera. Maka dibentuklah pada tanggal 22 Januari 1970 melalui Kepres nomor 8 dibentuklah Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional. Sampai cikal bakal itu BKKBN itu di situ ya. Jadi ada yang disebut Badan Koordinasi, ada yang disebut Dewan Pembimbing, dan ada yang disebut unit pelaksana. Itu udah jadi bagian pemerintahan itu atau masih sudah resmi dengan Kepres. Kepresnya jangan lupa. Nomor 8 tahun 70. 8 tahun 70. Kalau PLKB dan TPD nggak hafal ini, itu perlu saya catat. 8 tahun 70 Kepres. Iya. Ya. Lahirnya tanggal 22 Januari tahun 70.
Tapi kenapa lahir 22 Januari, tapi hari KB tanggal 29 Januari? Nah ini mah nanti. Ya, ada sejarah lain 29 Juni. Antara lahirnya KB dengan hari keluarga itu berbeda. Berbeda. Itu sobat keren ya. Lanjut Ki. Nah, tahun 70 itu penataan, tahun 71 mulai mengambil PLKB. Mengambil petugas lapangan. Pegawai negeri itu belum pegawai negeri. 8 tahun enggak ada honornya. Udah ada honor. Rp1.500 sebulan. Alhamdulillah nanahau. Nu aya nama udah 2.500.000-an. Bersyukur. Iya, tapi waktu itu kan emas juga kalau tidak salah masih 1.000 lah. Jadi sekarang 1.500 itu 1,5 gram. Ya. Itu. Nah, Aki masuk di situ. Tapi dari tahun 70 juga Aki sudah mulai menyebarkan KB. Karena Aki sebagai ketua kesenian LSD Desa Cukang Genteng. Oh, camat di situ. Begitu testing, dulu itu testing PLKB itu tidak ada yang namanya ijazah tinggi. Tidak formal gitu ya. Tidak formal, tidak seperti sekarang. Ada malah sekarang agak kebingungan. Yang rajin kerjanya tidak lulus, yang tidak rajin kerjanya lulus karena dia mah pinter di tulisan dan pinter di pertanyaan ilmiah. Karena laporan-laporan tadi bisa masuk. Ya artinya beginilah masanya sekarang gini. Kalau zaman Aki itu di testing itu begini. Pertama masuk Bu Sofi, Rukman, Heriana. Terus ditanya oleh 3 orang, tidak ada tulisan. Rukman, kamu dari mana? Saya dari Pasir Jambu. Diam aja kita 10 detik, suruh pulang lagi. Oh, kudu ngomong, kudu respon. Gak bisa. Tapi begitu ditanya, Rukman dari mana? Setelah kedua kalinya, saya dari desa RW 1, RW 5, Kampung Cimala, Desa Cukang Genteng, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Republik Indonesia. Baru disuruh duduk. Karena di situ sudah dilihat talenta. Bisa ini orang berbicara atau tidak? Seorang penyuluh memang harus dimulai dengan basic, bisa ngomong. Public speaking lah. Kalau bahasa sekarang public speaking lah gitu ya. Tapi waktu itu tidak disebut penyuluh. Kenapa tidak disebut penyuluh? Disebutnya PLKB. Karena kita tidak menyuluh. Tidak menyuluh kita itu. Yang menyuluh itu adalah unit pelaksana. Jadi yang KIE itu bukan di kita, di Depan. Oh, penerangan yang penyuluhan. Di Depan. Jadi dulu mobil Mupen itu tidak dipegang oleh kita, tapi dipegang oleh Depan. Namanya memang mobil unit penerangan. Itu sobat daya itu supaya paham ya. Begitu. Nah, jadi di situ sebetulnya. Nah, dari situ kita sebagai PLKB fungsinya banyak. Ada katalisator, ada dinamisator, ada motivator juga di situ. Terutama kita di bawah tugaskan di klinik. Artinya PLKB itu berarti dulu bukan penyuluh lapangan keluarga berencana, tapi petugas. Penyuluh itu diganti zamannya Bu Sophie tahun 90-an itu. Disebut PKB. Dulu mah nggak ada penyuluh KB, tapi petugas KB. Petugasnya kita mengkoordinasikan bagaimana dinas-dinas yang ada di kecamatan bergerak untuk melaksanakan KIE dan pelayanan. Nah, ya artinya nyambung ke tadi, artinya punten singkat lebih dipersingkat. Kenapa sih Aki disebut jadi bapaknya Pos KB atau bapaknya TPD? Emang ada runtutan sejarah? Kalau Pos KB itu kan terjadinya itu mulainya di Sumedang. Di Sumedang ya. Tahun berapa? 1972. 72. Ya itu di Genereh itu. Setelah BKKBN ada tapi sudah BKKBN ada, sudah ada PLKB. Jadi ceritanya begini, Kampung Genereh itu berseberangan dengan klinik KB. Di Sumedang teh. Di Sumedang itu. Pada saat banjir si jembatan dari bambu itu ke bawah arus. Nah, di sini tidak bisa nyebrang. Sehingga minggu-minggu gak bisa ngambil pil. Di situ sudah ada 27 akseptor. Saling pinjam meminjam pil. Ya pil KB yang di dropping di BKKBN gitu ya. Ya kan dulu mah satu strip 1 orang. Bu Sophie itu tinggal 3. Bu Inoh sudah habis. Bu Inoh diserang sama suaminya. Serangan pajar. Udah kudu jadwalnya sementara pil KB-nya habis. Habilnya habis. Jadi saling meminjam. Nah, oleh Aki dibikin sosiodrama tentang rencana ini dan ditayangkan di tingkat nasional.
para menteri nonton itu ya. Zaman sekarang mah disebut inovasi lah ya. Ya, itu artinya Aki menceritakan sejarah kita. Nah, setelah itu setelah reda, datanglah ke mana? Ke klinik KB itu. Tadi, di sana ada PLKB namanya Ujang Sunaria. Jangan lupa itu pejuang. Ujang Sunaria itu istrinya apa? 2 tahun yang lalu meninggal. Ya karena sudah seumur Aki ya. Tapi Aki mudah-mudahan panjang umur. Amin. Insyaallah. Nah, sudah itu Ujang Sunaria itu punya ide. Sekarang gini, 27 bagikan. 27 strip lagi simpen di salah seorang untuk persediaan nanti apabila terjadi lagi ya kayak banjir, kayak permasalahan tadi. Sehingga kalau gitu siapa ini dititipkannya? Kata yang lebih tua, sudah di Nyi Suhama saja. Kata yang lebih muda, di Ce Suhama saja. Kata yang sebaya, sudah di Suhama saja. Terjadilah pembentukan di situ kelompok akseptor. Awal mulanya namanya kelompok akseptor. Kelompok itu adalah kumpulan orang-orang akseptor peserta KB. Jadi kumpulan peserta KB. Oke. 72 di Sumedang, 73 ada seorang PLKB pinter, grup leader namanya, Sriatono Sembada, orang Jawa, orangnya kecil disebut Sembada teh, tapi dia memikir kebutuhan pil itu bukan hanya satu kampung, tapi satu desa, maka dibentuklah KB desa, pos KB desa. Mula-mula muncul pos, namanya waktu itu udah pos KB desa. Pos KB desa. Belum berubah jadi PPKBD lah. Belum, BPKBD itu di Jawa Barat kan tidak dirubah. Tidak dirubah. Jadi itu karena ada perbedaan nanti akan saya sebutkan. Nah, di situ dibentuklah di 2 desa, Desa Cibogo dan Desa Cibodas Lembang. USAID ini ceritanya tertarik. Lembaga donor Amerika. Ya? Donor Amerika itu, Mr. David waktu itu kepala Indonesia, kepala cabang Indonesia datang ke Lembang. Wah ini bagus nih. Jadikan. Dia janji di Lembang itu nanti akan dibawa ke Afrika. Prototipe tadi yang di Sumedang tadi. Iya, di Sumedang ke Lembang. Dan Lembang. akan dijadikan, kita itu akan dijadikan narasumber. Jadi Aki, Pak Sriatono Sembada, Pak Ujang Sunaria akan ke sana. 73 di Lembang, 74 dikembangkan secara moderat. Jadi Ujang Sunaria kampungan. Ya, artinya dia mah hanya cikal bakal bagaimana mengantisipasi kelangkaan di kampung tadi lah gitu. Tapi idenya dari dia, ide cemerlangnya. Tetap idenya dari Pak Ujang Sunaria tadi. Gitu. Terus rintisannya Kang Sriatono. Jangan lupa, hanya di Pasir Jambu ada PLKB yang agak bodoh. Kalau agak bodoh kan banyak pinternya. Namanya Rukman Heriana. Itu sejarahnya. Nah, oleh saya dibikin rekayasa sosial dengan catatan kelompok akseptor, pakai plang, dibikin ketuanya, dibikin pengurusnya, sampai namanya pos KB desa itu dibikin dari kandang kerbau. Kandang kerbau dijadikan ukuran 8x7, dijadikan sepanjang sekarang malah pos gitu. Pos. Disebut aja pos KB desa. Kalau sekarang guys namanya ATM. Ambil, tiru, kemudian modifikasi. Artinya bahwa dari Kang Ujang dengan Pak Sembodo tadi, Sriatono Sembodo tadi, artinya sudah punya ide-ide. Kemudian tadi Ki Rukman itu sebagai PLKB, kemudian mengemas ini menjadi yang lebih modern, yaitu tadi dijinkeun plangna, dibuatkan posna dan sebagainya. Pak Imam, kalau Bapak percaya itu baru meninggal dunia 6 bulan yang lalu. Kepala desanya yang namanya Yayat Sudiat, camatnya Aman Atma Wisastra. Jupen, semua gebroyokan. Kalau sekarang membuat kampung KB kan tidak gebroyokan seperti itu. Kalau dulu digebroyok. Sekarang udah ada SK, kadang dibentuk. Gitu, iya, sekarang tolonglah, saya belum ganti istri. Masih sini nih. Tanya ke sini nih sekarang. Ayo ke Pasir Jambu. Dia itu dibawa pindah dengan si Heni itu, anak saya yang besar, yang sekarang di Sumedang. Istri wakil kepala BRI Sumedang sekarang itu. tapi hal-hal yang itu tuh ya Ki ya. Ya tentang Kang Ujang tadi, tentang segala macam tadi itu diperhatikan nggak sih oleh BKKBN? Artinya menjadi sebuah momentum, menjadi sebuah sejarah lah. Kita kembali tadi ke bicara Harganas kan ada kisah tersendiri. Iya. Jadi momentum ini jadi momentum nggak ini sebetulnya? Nggak tahu. Yang penting pada waktu itu kita membuat 2 film. 2 film. 1 film
Eis Mojang PLKB dibuat di Pasir Jambu. Satu lagu bikin di itu Mulung Kanung ti Cikandungan di Sumedang. Itu teh mengadaptasi dari kisah-kisah Kisah-kisah tadi, kisah dari kelompok akseptor dan sebagainya tadi itu ya. Jadi kalau begitu karena diadakan lomba antar pos KB se-Jawa Barat, lahirlah juara ke-1-nya Cibodas. Oh, jadi akhir kalau disebutkan Bapak Pos KB teh meureun. Meureun. Artinya penyebutannya tadi. Penyebutan tadi. Tapi sebetulnya kalau Bapak Pos KB saya setuju Sriatono atau Pak Ujang Sunaria. Kalau Aki adalah rada rekayasa sosial. Kita catat guys, mudah-mudahan podcast ini ditonton oleh Bapak Kepala BKKBN Pusat, paling tidak minimal oleh Pak Wahidin di BKKBN Provinsi. Oke. Saya motong lagi sekarang. Kalau tadi Pos KB kita bisa punya gambaran tentang TPD tadi. TPD. Gimana sih sejarah TPD itu kan di masa Akinya? TPD itu ya. Jadi gini ceritanya. Walaupun TPD itu sekarang aya atau saya. Ya itu almarhum TPD teh. Gak apa-apa, yang penting ada jalannya. Jalannya. Tapi insya Allah masih ada sebagian. Jadi begini ceritanya. Aki itu sudah kampungan aja terus. Jadi tidak mau pindah ke pusat. Kampung aja dari kabupaten ke kabupaten sampai Aki itu 9 kabupaten. Di Jawa Barat muter baik. Termasuk Banten. Iya, jadi kepalanya geus di 5 kabupaten. Kalau ibu mah baru satu. Iya, nanti pindahlah ke Ciamis lah. Nah, setelah itu Aki kan ditarik ke pusat. Ya, karena di Ciamis kan mau dijadikan wakil bupati waktu itu. Ini sini teh setuju. Sieun Aki lamun jadi wakil bupati meureun bisi kawin deui gitu. Makin loba penggemar lah gitunya. Nah, akhirnya Aki Pura Pusat baru 1 tahun di pusat, kan Bandung kosong. Pak Bunyamin pensiun waktu itu, ya. Setelah Pak Hertog, Pak Bunyamin, akhirnya Pak Giri, Kepala BKN Pusat, menyuruh Aki ke sini. Yang diusulkan 3. Alimah Susilo, Yamin Waesale, Rukman Heriana. Kayaknya sama gubernur waktu itu dibuletin Rukman Heriana. Ada kewenangan lah gubernur. Baliklah ke sini. Aki menghitung sampai pensiun umur Aki 60 nanti hanya akan bertuas kalau mulus tuh. Kalau tidak mulus mah di depak lah sama KKBN. Kalau mulus hanya 2 tahun 4 bulan 14 hari. Sisa sebelum pensiun tadi. Sisa sebelum pensiun itu. Begitu dilantik tanggal 16 Maret tahun 2009, Aki harus pensiun Agustus 2011. Berarti 2 tahun 2 tahun 4 bulan 14 hari. Itu. Udah itu apa yang harus dikerjakan? Yang harus dikerjakan selama 2 tahun itu. Aki memilih hanya 1 karena Aki adalah mantan orang lapangan. Hanya 1. Yaitu bagaimana memperhatikan kekuatan lapangan. Maka dibentuklah waktu itu programnya Gumelar. Hanya 1 kan? Gumelar. Gerakan untuk memantapkan lini lapangan Rancage. Masih ingat ya? Dengan 6 program, tidak usah disebut programnya. Nah, yang paling utama di situ ada 2 Aki. Yang pertama adalah kekurangan tenaga. Nah, ketika tenaga lini lapangan tadi PLKB mulai sedikit. Sudah mulai sedikit. Kan banyak di Kabupaten Koda yang jadi Satpol PP. Ada yang menjadi era otonomi daerah kan banyak lah ya, artinya teman-teman PLKB yang kemudian hijrah. Bukan hijrah lah apa bahasanya ya? Paburencai. Paburencai jadi lurah, jadi camat dan sebagainya. Iya, betul. Begitu. Terjadi kekurangan. Kekurangan. Aki waktu itu di Bekasi ada pertemuan dengan Wapres. Jadi kata Wapres, Kepala BKKBN harus lapor, Kepala Dinas Kesehatan, Dr. Lucy harus itu adalah memimpin forum ini, silaturahmi. Pada laporan Aki muji-muji Kang Aher. Muji-muji Kang Aher. Muji-muji Kang Aher. Langsung Pak Aher menyebut, Perman, nanti ya tahun depan. 2010 maksudnya. Ada 5 miliar bantuan. Gitu. Padahal minta juga tidak. Bahkan ada yang sirik ke kita, ada yang ngiri. Kalau Pak Rukman diberi 5 miliar, padahal organisasi vertikal. Kalau kami mencari 2,5 miliar aja berdarah-darah, ada yang gitu. Kalau saya nggak apa-apa. Ketika ditanya, diberi bantuan, saya bilang kepada Pak, buat apa ini? Yaitu buat KIE. Harus lebih banyak billboard dan lain sebagainya. Kata saya untuk billboard 1 miliar juga banyak. Yang kedua untuk apa? Saya mengajukan
Sampai pada saat itu tuh kita tidak punya mobil untuk kontrasepsi. Untuk mengantar kontrasepsi nggak punya. Kenapa? Alat angkut aseptor lah ya. Bukan aseptor, apa? Oh, angkut kontrasepsi, obat-obatan. Obat-obatan. Obat dan alat kontrasepsi. Karena waktu itu ada satu itu apa? Kolbak. Itu tahun 93 ditabrakan deh, lain tabrakan ku satpam. Dipakai apa? Dipakai latihan di depan kantor. Nubrak penjet. Saya ngomong sama Pak Aher. Saking kelangkaan kendaraan lah ya. Pak, yang kurang itu satu adalah tenaga. Dua sarana. Sarana itu adalah untuk mengangkut aseptor juga pinjem dan sewa keluar. Atau beli. Dipanggilkan tah hiji. Belum ada sejarah itu. Yang kedua, ada satu mobil. Kemarinnya saya diundang kebetulan. Ke Cianjur, ke Tasik. Tidak bisa karena sedang di ujung pandang, diwakilkan ke Bu Teti. Bu Teti itu kabin supervisi dulu, tenang ya. Nah, tidak sampai Bu Teti teh, mogok mobilnya. Dan mobil sawu salapan tilu teh ya. Kamana cenah kamari di absen, apaan abdi tok ngawakilkeun ka Bu Teti, Pak. Tos wartos ka ajudan. Ya Bu Tetina malah mogok mobilna. Mogok, tapi mobilnya mogok. Nah, mobil naon? Diwarkan gitu. Sok atuh adu kitu mah cenah tambahan. Tambah lagi dari Pemda. Dan ditambah lagi untuk kepala bidang 5. Jadi sampai sekarang itu baru ada se-Indonesia. Nah, kembali ke TPD, kata Aki gini waktu itu. Terus kemana programnya ayeuna? Itu melalui sholat ya, ada ceritanya itu mah dongeng khusus lah. Tapi karena ini reportase. Ya akan datang lah kita bicara tentang soal itu. Nah, Aki bilang, Pak, kalau bisa ini yang 3 miliar kita akan mengadakan TPD. Pengadaan tenaga penggerak desa, bukan pakai kelurahan. Bujeng-bujeng untuk kelurahan, desa juga waktu itu kurangnya banyak. Jadi Kota Madia sudah tidak terpikirkan dulu. Nah, sudah itu terus kumaha? Kami sudah membentuk dari pusat ada bantuan 1,5 miliar. Maka membentuk 250 TPD. Awalnya 2010 bareng 2010. Jadi 250 TPD dengan harnor 500.000 sebulan. Jadi setahun 6 juta. 250 kali 6 juta 1,5 M. Padahal mintanya saya teh 5 M. Ka pusat teh tidak diberi izin. Tidak ada pagungnya, tidak ada. Wow, biasa teh lah pusat. Nah, karena Bang, makanya TPD cuma di Jawa Barat kan? Di Jawa Barat. Nah, saya minta ke Pak Aher yang ini sebagian aklop itu silakan aja. Silakan gunakan ya, ditambahlah 3 miliar berarti 500 orang. Jadi TPD 2010 itu hanya 750. Ya, ingat di Karawang juga waktu itu 12 orang yang pertama, kemudian kesini nambah-nambah. 2011 waktu mau ditambah banyak sekali, kita diperintah mendadak oleh pusat harus melaksanakan Harganas di Bandung Barat. Iya, Bandung Barat ya. Jadi kacewot deui tadi kacewot apa ya? Terganggu lagi uang jadi, itu. Anggaran yang sudah disiapkan kanggo TPD dan sebagainya tadi keambil deui buat kegiatan Harganas. Harganas kan Harganas itu biayanya cukup besar. Nah, dari situ tamatlah riwayat Aki. Jadi sampai Aki itu pensiun, TPD itu baru ada 1.380. Nah, kesininya kan 2.000. Jadi yang 600 itu setelah adanya Pagilar. Bu Patonah nggak nambah, ada zaman Pagilar waktu itu ada testingnya, begitu ceritanya. Artinya kalau Aki ini adalah bapak TPD, kalau di Karawang ibu TPD-nya Bu Haji Sopi. Oh siap. Karena sekarang menambahkan sobat keren sekalian bahwa ketika yang disampaikan Aki tadi, provinsi hanya menyediakan sedikit di 2010, 2012 Kabupaten Karawang juga melakukan pengadaan ya Bu ya, pengadaan itu tambahan lah. Nah itulah mungkin guys, artinya bahwa kenapa orang menyebut Ki Rukman ini sebagai bapaknya TPD karena memang pada masa periode beliau jadi kepala BKKBN itu adanya TPD gitu kan, walaupun yang saya di awal tadi TPD di 2022 ini sudah tidak ada karena memang BKKBN perwakilan sudah meniadakan seperti itu. Nah oke. Ki, sekarang kita ngambil yang singkat-singkat supaya bisa berjilid-jilid podcast jeung Aki. Boleh, siap. Sedikit kita cerita Aki seketika soal pertama kali pos KB, berarti Aki betul-betul di PLKB-nya, di handapnya. Iya, dari PLKB. Artinya sedikit cerita pertama PLKB kemudian bisa berkarir terus sampai terakhir pensiun di kepala BKKBN teh.
kumaha sih perjalanan kumaha? Jadi Aki kan masuknya itu tahun 71, pensiun 2011, berarti 40 tahun. 40 tahun mengabdi. Jabatan Aki itu 22. Insya Allah 22 kali pindah. Jadi yang paling sering adalah mendapat tanda cenderamata. Oh, jadi dari Pandeglang pindah ke Tangerang 15 gram, 25 gram, dikumpul-kumpul, dijual ke sini nih beak. Ya, masuknya jadi PLKB, langsung ke TPD, ke PK, grup leader. Jadi pendidikannya itu 3 minggu PLKB, 1 minggu kepemimpinan. Langsung grup leader. Grup leader itu bukan waktu itu Pak Ginting. Tingkat kecamatan ya? Ya, tingkat kecamatan. Ya, dan itu tidak karena ijazah. Jadi Aki itu ijazah SMP membawahi ijazah SMA dan sarjana. Oh, ya. Betul, itu mah nilai aja, nilai testing itu. Nah, dari situ tahun 73 Aki mau diangkat jadi supervisor, tapi ijazah masih SMP. Supervisor setingkat kabupaten. Di sini mah Kang Ajat, ya kabid lah ya atau kasih lah gitu ya. Kabid bun ayeuna mah. Ya karena itu. Nah, sareng Kang Ajat. Di situ Aki tidak kebagian karena SMP. Sakola deui tah ka Semea. Lulus tahun 77. Langsung diangkat ke Subang jadi supervisor di Subang. Hebat. Padahal luar biasa. Supervisor itu harus sudah sarjana muda. Sakola deui tah di Subang teh ka Uninus. Hujanan wal peuting eta. Bolak-balik. Nya kana motor. Da tuntutan tadi teh pekerjaan dan jabatan teh. Nah, jadi Aki mah jabatan nungguan sakola. Jabatan nungguan sekolah. Bukan sekolah nunggu jabatan. Sekarang kan kudu sekolah heula kan baru dapat jabatan kan gitu nya mohon. Ya itu mah zamannya begitu palingan ya. Paling terkesan ketika di mana sih? Ya kalau dicerita mah di mana-mana juga terkesan. Tapi yang paling terkesan adalah di Subang. Ketika jadi supervisor tadi. Karena apa? Karena Subang itu kan beda yang lain, melaksanakan ayudisasi. Itu yang paling itu. Jadi di udang bedong, di peting dengan saya, terus masang ayudi dari mulai jam 4 subuh, dari jam 4 sore sampai jam 4 subuh, PLKB masang waktu itu karena saya punya kepala Pipere Perikoloso, namanya Dr. Nurudin Sulendraningrat. Rukman, PLKB perempuan, latih untuk masang. Kenapa? Karena sudah kelelahan para bidan. Sehingga dari mana-mana datang. Itu kan tahun 82 ingat kan? Munculnya PLKB bidan teh di situ berarti. Iya. Kan kita tahun 82 mengadakan Safari Istana Bogor. Ingat kan ngirim ayudi ke sana? Abdi tacan dapat. Abdi 93. Itu ternyata Kang, si bidan yang 60 ini hari kedua nggak ada yang dipasang lagi karena sudah pada pulang. Dikirimlah ke Subang. Di Subang dia 3 bulan. Besar-besaran. Jadi kalau mau ditanya ya tentu di Subang. Tapi tidak tidak menginginkan kata lain. Karena waktu saya di Tangerang jadi kepala BKKM Tangerang jadi juara GPKPS. Gerakan Pembangunan Keluarga Prasejahtera. Kan juaranya Tangerang. Pan menang mobil tahu orang. Nggak ada kepala BKKBN yang dia kasih mobil. Artinya kalau waktu jadi supervisor itu tahun berapa tadi? Tahun berapa? Dari 79 sampai 84. Dan jangan lupa 7981 aman, Bu Engkut diganti Dr. Nurudin, 81 Dr. Nurudin tumbang tuh stroke. Jadi ada di rumah sakit terus. Jadi saya itu adalah seorang supervisor tapi berperilaku seperti kepala. PLT zaman ayeuna mah lah ya. Suratan. Gawe teh bungkul jadi PLT mah petugas lillahi taala. Petugas lillahi taala. Ki, ya. Kalau dari paparan cerita Aki tadi dari tahun 70-an segala macam berarti berkecimpung sebagai PLKB dan teman-teman PLKB banyak. Ya. Sampai ke 2010-an ketika Aki mengakhiri Purna Bakti. Perbedaan signifikan antara PLKB zaman baheula jeung ayeuna naon sih Ki? Ya, sebetulnya tidak ada perbedaan yang signifikan, cuman perbedaan perilaku. Perilaku dari pribadinya. Jadi begini, dulu itu bekerja sebagai PLKB itu dipandu oleh TCK. TCK, pernah dengar? TCK, Tata Cara Kerja PLKB. TCK itu Tata Cara Kerja. Apa tata cara kerja itu? Yang pertama adalah pendekatan tokoh formal.
Itu Mekop pertama itu. Yang 10 langkah. 10 langkah. Kemudian ada yang berkelompok disebutnya mekanisme operasional. Mekanisme operasional itu adalah rangkaian kegiatan yang sifatnya berputar dalam kurun waktu tertentu. Misalnya Mekop itu 1 bulan. Ya, dari mulai staff meeting. Staff meeting itu adalah pertemuan antara PLKB dengan pengawas PLKB. Ya, itu produknya adalah mingguan. Rencana kerja mingguan, evaluasi mingguan. Tapi ada lagi rencana kerja bulanan. Siapa yang membuatnya? PLKB dengan kepala desa. Jadi si PLKB itu punya rencana kerja bulanan ditempel di desa. Pada saat ke desa kan ngomong tuh PLKB, Pak, saya ini petugas pusat, tapi ditugaskan ke Bapak. Kalau istilah dulu namanya medebewin, tugas pembantuan, ya gitu. Jadi saya tuh administratif tanggung jawab ke pusat, tapi operasional ke Bapak. Makanya termasuk Minggon ambil bagian dari mekanisme operasionalnya. Itu Minggon itu kan dulu kita ada yang disebut rakor kecamatan, ada rakor desa. Sekarang di otonomi daerah tidak ada, karena kita mau mengadakan rakor. Kata lurah mana duitnya? Siapa kan begitu. Tapi kita itu memanfaatkan momentum karena kita sudah menjadi programnya daerah. Betul. Itu. Ya. Nah, sekarang yang tidak ada adalah kantornya PLKB di desa. Betul. Jadi ke desa itu sering Aki menemukan, Pak, kalau PLKB-nya di sini siapa? Siapa ya? Kepala desa sampai begitu, dan bukan 1-2, dan bukan di Jawa Barat saja. Ya, paling-paling yang suka datang ke sini tamunya adalah dari Kecamatan Ibu Amnu, disebutnya namu ke desa. Padahal orang teh kudu cicing di desa. 2, tidak ada rencana kerja dengan kepala desa itu yang ditandatangan bareng. Itu perbedaan-perbedaan yang sekarang. Yang ketiga yang disebut dengan KIE. Itu salah satu dari Mekop ya. Salah satu dari Mekop itu KIE. Kita itu tidak menyebut penyuluhan. Kita tidak memilih kata-kata penyuluh, tidak ada direktorat penyuluhan, tidak ada penyuluh, tapi kita KIE. KIE itu K-nya komunikasi. Komunikasi itu hubungan. Jadi kita itu kemana-mana harus hubungan karena kita badan koordinasi. Yang harus ingat, koordinasi akan terjadi kalau ada komunikasi. Komunikasi akan terjadi kalau kita ketemu. Ketemu bisa 2, bisa ketemu langsung, bisa ketemu bermedia. Apa yang harus ketemu? Ayo. Apa yang harus ketemu? Saya sering ketemu Bu Sopi. Tidak jadi suami Bu Sopi. Karena tidak ketemu hati. Jadi yang harus ketemu itu adalah hati. Pikiran. Jadi satu ide dengan orang itu. Yang disebut sudah saya koordinasi nanahaon. Telepon nunggu. Telepon baru sekali ketemu juga belum gitu. Ini yang sekarang tidak jelas. Ya. Yang kedua yang semakin kita sekarang kabur itu adalah kita itu semakin banyak. Hati-hati, semakin banyak program tapi pencitraan kita semakin hilang. Menurun ya? Menurun. Aki kan pertama kali diganti logo itu yang disebut dengan revitalisasi, rebranding. Ini lagi jadi direktur. Waktu jadi direktur. Ini yang bikin gambar itu, bukan saya. Jadi mengelola. Gagasannya. Mengelola. Sehingga di situ disebut catur citra. Ya, catur citra lembaga, citra program, citra kegiatan atau citra pengelola dan citra hasil. Coba sekarang banyak orang pejabat sekarang kita masuk kepada bonus demografi. Ngomong bupati ngomong, gubernur ngomong, semua ngomong bonus, tapi tidak ngomong bahwa bonus demografi itu adalah karena kita melaksanakan KB 50 tahun. Tidak mungkin kalau tidak melaksanakan KB kita dapat bonus demografi. Jadi citra kita semakin hilang. Ya, itu terkait gak Ki dengan kelangkaan PLKB sekarang? Soal langka dan tidak, kalau menurut Aki bukan karena motivator ya. Kalau menurut langka dan tidak, jangan terlalu berpikir begitu. Dulu jangan menjadi alasan lah. Jangan menjadi alasan. Nah, itulah yang sekarang itu banyak yang membuat alasan tapi karena dia itu untuk menutupi kemalasan. Jadi alasan untuk contohnya gini. Waktu Aki jadi PLKB itu kan satu PLKB itu 1.750 push. Jadi bukan desa. Elko namanya eligible couple.
1.750 elko itu waktu itu 12.000 kan kali 6 kan rata-ratanya 17%. Iya. Berarti 12.000 penduduk. 12.000 Penduduk. penduduk saat itu paling-paling 5 desa, 4 desa. Ya. Karena desa-desanya masih kecil-kecil penduduknya waktu itu. Berarti petugas itu memegang 5 desa, memegang 6 desa dari dulu. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Begitu. Karena sekarang kerjanya ngaca. Tidak mekoptea. Karena sekarang kadang-kadang gini Ki, artinya betul ada kekurangan tenaga itu juga emang betul dibantu oleh media lainnya, media sekarang gitu kan, media sosial dan sebagainya. Itu aja terdampak apa emang bisa meningkatkan kualitas KIE tadi itu kira-kira. Nah, begini. Melalui cara-cara seperti Ki. Iya. Dulu tidak ada nama media sosial. Ada. Media sosial itu adalah pertemuan, rakor, rapat, seminar, itu media sosial. Dulu. Kalau pakai HP itu media elektronik namanya dulu. Ya, begitu. Melalui MUPEN kan. Tapi harus ingat, yang namanya media tidak tatap muka, tidak ketangkep kejiwaannya. Sekali-kali mah harus. Tetap ketemu ya. RT harus, ketemu tokoh harus. Kan terlihat nih, saya udah 2 tahun ini terus SMS-an dengan Bu Sophie. Dongeng, Bu Sophie kirim terima kasih. Tapi sekarang kan kelihatan kejiwaannya. Benar nggak Bu Sophie menerima? Begitu datang langsung mobil diisi. Kan beda ya tuh. Tapi makan belum ya? Kan baik tamah. Ya. Terakhir Ki. Ya siap. Terakhir, saya pengen Aki kasih pesan-pesan deh buat generasi sekarang. Generasi milenial atau generasi apa? Generasi Z ya. Sekarang istilahnya. Yang menjadi PLKB, apa sih yang harus dilakukan Ki? Saya kira pertama ya, jangan menganggap bahwa yang lama itu tidak berarti. Ya, jangan menganggap yang lama itu kuno. Karena tidak mungkin ada yang baru kalau tidak ada yang lama. Nah, terus jadikan dasar yang lama itu ya dengan langkah-langkahnya, tapi kembangkan sesuai dengan kemajuan sekarang. Betul tidak? Betul. Jadi misalnya gini, dulu itu hanya satu pesannya KB. Jadi RT kudu apal KB. Jadi waktu saya kerja di Subang, RT tahu L4, L3, ante, retro, RR gitu sanes, jenis ayudi, nomor-nomor ayudi itu hafal RTT. Sekarang kan enggak. Nah, tidak usah sekarang didatangi karena banyak, tapi bikin grup RT. Tapi Aki cek sekarang banyak RT yang tidak punya, tidak ngerti 8 fungsi keluarga. Ya, itu satu. Yang kedua apa? Yang itu ketentukan tujuan dan arah. Tongacak gawe teh gitu. Rencana kerja teh. Jadi kalau sekarang kerja kita di RW 3 akan menjelaskan tentang 7 dimensi lansia. 7 dimensi lansia lah di RT 3 2 poe sugan teu anggeus mah. Ayeuna mah bukan kan. Rapat sana, rapat sini. Ngampor gitu. Muter LKB sekarang sadesa kaputer kabeh tapi tokoh eueuh nu kaungahan gitu. Data basis gitu boga ya itu mah komo atau lamun kitu mah cilaka pisan ya. Jadi sekali lagi jangan sampai istilahna teh dolus eventualis. Ketidaksengajaan bersyarat. Kita itu pesan semakin banyak, pesaing semakin kuat. Coba kita ya. Sekarang PKK diakui. Itu di apa? Di LKD. Di LKD itu kan hanya 4 itu. Hanya 6. LKD itu di Kepres 18 Permendagri 18 teh 1 Posyandu, 2 PKK, 3 Karang Taruna, RT RW, LPMD itu yang diakui kan itu. Sedangkan KB tidak masuk. Nah, kita harus pendekatan terus kita masukkan. Kedua, jangan terbawa arus orang lain. Ini titip Akimah. Jangan menari di atas gendang orang lain lah. Jadi gini, kita tidak punya jati diri. Itu titip. Apa? BKB kalah sama PAUD, BKR kalah sama Karang Taruna, BKL eleh ku Posbindu, UPPKS ku UP2K, ku Kube, kan begitu. Maksudnya kenapa? Karena kita tidak mempertahankan jati diri. Contoh kecil saja. Di BKB itu ada 3 syarat utamanya di BKB itu. Aki itu pertama kali dilatih BKB tahun 87. TOT Jawa dengan Bu Wiwi Idaryati. Sekarang udah pensiun ya. 1 di situ adalah mempertahankan kesertaan PKB. Tapi sekarang sudah banyak yang pada saat pertemuan BKB tidak ditanya lagi kesertaan PKB-nya. Tidak dicatat lagi. Yang kedua adalah budaya lokal. Di BKB itu jangan dilatihkan lagu balonku ada 5. Tapi di situ belajarnya tentang terang-terang kolentrang.
Karena sehingga keluaran BKB itu anaknya beda dengan keluar. Artinya ibunya yang melatih BKB beda dengan yang lain. Yang ketiga adalah apa? KKA. Jadi sekarang kenapa terjadi stunting? Karena ada 4 stunting itu kan kita dari tahun 78 mulai kita menggarap kurang gizi UPGK, usaha peningkatan gizi keluarga. Sekarang stunting malah banyak. Ada 4. Satu adalah tidak terpantau dan terbinanya sasaran. Yang kedua adalah kalau ada masalah tidak tuntas, kan begitu? Ya, yang ketiga SKDN-nya nggak jelas. Yang keempat pemberdayaan masyarakatnya kurang. Itu kalau diurai mah 7 hari ya tuh. Banyak sobat keren yang harus dikupas sebetulnya. Tapi memang karena keterbatasan waktu dan juga Aki juga dengan usia yang sudah mulai asar ya. Apa maghrib? Kan baru 17. Baru 17. Hanya di Bali. Artinya juga kita juga keterbatasan waktu untuk terus menerus menggali apa yang jelas sobat keren sekalian. Beruntung kita bisa menghadirkan beliau untuk hadir di sini. Mudah-mudahan teman-teman PLKB yang ada di khususnya di Kabupaten Karawang, mungkin umumnya teman-teman Jawa Barat bisa mendengar apa sih intisari dari KIE yang disebutkan tadi dan bisa memetik banyak hikmah dari apa yang disampaikan Ki Rukman ini. Ki, terima kasih Ki. Waktunya sebetulnya kita masih kurang. Oh, insya Allah. Cuma memang sangat bermanfaat apa yang bisa disampaikan oleh Aki Rukman tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat teman-teman sobat keren sekalian di Kabupaten Karawang. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berencana itu keren. Sama-sama.